Hai Agrotekers, berjumpa kembali di podcastnya Agropedia, Hama dan Penyakit Tanaman. Kali ini kita akan membahas mengenai hama penyakit tanaman pangan dan hortikultura yang menyerang dari tanah. Dalam bidang pertanian, tanah diartikan lebih khusus yaitu sebagai media tumbuhnya tanaman. Lalu, dari mana asalnya hama dan penyakit yang menyerang dari dalam tanah? Hal demikian berasal dari organisme penghuni tanah, yang hidup dan berkembang biak di dalam tanah, ataupun hanya sebagian siklus hidupnya yang berada di dalam tanah. Mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit tanaman adalah mikroorganisme yang termasuk ke dalam kelompok patogen tular tanah, yaitu kelompok mikroorganisme yang sebagian siklus hidupnya berada di dalam tanah dan mempunyai kemampuan untuk menginfeksi serta menimbulkan penyakit pada tanaman. Agrotekers, berikut beberapa hama dan penyakit yang menyerang tanaman pangan dan hortikultura dari dalam tanah. 1. Hama ulat tanah, Agrotis ipsilon. Ulat tanah berwarna hitam dan aktif pada malam hari. Ulat ini menyerang dengan menggigit batang atau tangkai tanaman muda seperti cabai, tomat, kubis, jagung, dan lain sebagainya. Sedangkan pada siang hari, ulat ini bersembunyi di tanah. 2. Hama uret, Lepidiota stigma, merupakan fase larva dari kumbang, menyerang tanaman pangan atau hortikultura yang berumur muda. Hama ini memakan akar tanaman muda sehingga tanaman layu dan mati. 3. Hama anjing tanah, Grylotalpa africana, atau gaang. Serangga dengan tipe tungkai yang kokoh untuk menggali ini memiliki target sasaran yang mirip dengan uret, yaitu tanaman muda, baik pada akar ataupun pangkal batangnya, dan bersifat polyphag. 4. Penyakit puru akar oleh Meloidogin sp. Nematoda ini menyerang tanaman dengan masuk dan menginfeksi akar tanaman seperti pada tanaman Solanaceae. Tanaman terserang akan menunjukkan gejala pertumbuhan kerdil dan pucuk daun menguning, serta penampakan gejala akar yang bengkak dan tidak berfungsi dengan maksimal, atau disebut dengan puru akar. 5. Layu Fusarium oleh Fusarium oxyforum. Fusarium menyerang jaringan silem yang menyebabkan transportasi air terganggu, sehingga tanaman menjadi layu. Fusarium masuk ke dalam jaringan tanaman melalui akar yang terluka. Apabila dibelah, bagian batangnya berwarna coklat. Jika suatu tanaman terserang nematoda seperti Meloidogin sp, maka tanaman akan lebih peka terhadap layu Fusarium. Lalu, duet dari keduanya dapat menyebabkan serangannya lebih parah. 6. Penyakit layu bakteri Ralstonia. Bakteri ini bekerja dengan cara mengeluarkan enzim penyebab busuk di wilayah perakaran, sehingga tanaman menjadi layu dan daunnya menguning lalu rontok. Salah satu cara untuk mengendalikan patogen tular tanah yang ramah lingkungan adalah dengan solarisasi, yaitu pemanasan tanah menggunakan energi matahari untuk disinfestasi, yang menyebabkan patogen dalam tanah terganggu viabilitasnya sehingga penyakit tanaman tidak berkembang. Tindakannya berupa pemulsaan tanah dengan plastik transparan polietilen yang tembus sinar matahari dan umumnya efektif untuk patogen tular tanah yang sensitif terhadap suhu tinggi. Dan masih banyak hama penyakit tanaman lainnya yang menyerang dari dalam tanah. Tanah merupakan media tanam dasar dan utama untuk tanaman. Dan jika ingin tanaman sehat, bisa dimulai dengan salah satunya menyediakan media tanam yang sehat pula. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati, maka dari itu tindakan preventif lebih utama. Sekian Agropedia kali ini. Yang saya sampaikan hanya secuil, semoga bermanfaat dan teman-teman dapat menggali lebih jauh. Tetap semangat menjalani hidup, karena life is good, so keep moving on. Life is good, so keep going on. Hidup itu baik, jadi teruslah maju. Hidup itu baik, jadi teruslah berjalan. Sampai bertemu di Agropedia selanjutnya. Dah!